Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga saya punya pantun barusan menulis ini. Tadi mendengar pantun dari MC. Jalan-jalan ke Kelampes, naik mobil dengan tenang. Selamat datang Bapak Ibu di Mapolres. Ngaji bersama dengan senang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati semua anggota atau keluarga besar Satlantas Polres Bangkalan dan Bayangkari, khususnya Bapak Kasatlantas, dan juga para bapak, para ibu yang kami hormati semuanya. Kami tidak bisa menyebut satu persatu karena kurang mengenal lingkungan, apalagi di istilah di Polres ini. Yang saya tahu cuman anggota gitu saja. Anggota Polres Bangkalan. Ini khusus keluarga besar Satlantas bersama istri kayaknya. Bayangkari itu apa kepanjangannya saya nggak tahu. Apa ya kira-kira Bayangkari? Para bapak, para ibu, alhamdulillah pada sore hari ini sambil menunggu buka bersama, kita mengaji bersama, kita mengamalkan sabda Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mengisi ibadah di bulan Ramadan, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Termasuk dari mengisi itu adalah kita buka bersama dan juga kita ngaji bersama. Amin Allahumma amin. Ini termasuk pengamalan dari hadis tadi. Termasuk mengamalkan orang yang mengisi ibadah di bulan Ramadan. Para bapak, para ibu rahimakumullah, dalam 10 hari ke belakang ini, artinya ke depan ya, tanggal 20 sampai 30, artinya bulan Ramadan yang ke-10 terakhir. Siap-siap Bapak Ibu akan ketamoyan malaikat. Malaikat itu adalah malaikat Jibril dengan malaikat-malaikat yang lain. Maaf, tidak ada malaikat maut insyaallah. Aman Bapak, insyaallah aman. Panjang umur insyaallah, amin. Insyaallah 10 malam atau 10 hari yang terakhir ini akan ada malaikat yang datang kepada kita. Kami ulangi lagi, bukan malaikat maut insyaallah. Kalau malaikat maut siapapun takut pastinya. Ada sebuah kisah. Nabi Sulaiman itu ngobrol bersama tamunya. Ngobrol asik ngobrol. Di pertengahan ngobrol itu ternyata ada tamu yang lain. Tamu itu masuk ke tempat mereka berdua ngobrol. Tahu-tahu tamu yang datang itu langsung melihat dengan pandangan yang tajam kepada tamu yang ada di sampingnya Nabi Sulaiman. Jadi tamu yang baru itu langsung memandang dan melihat tamunya Nabi Sulaiman yang ngobrol tadi. Karena ketakutan langsung bilang ke Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, saya minta tolong.
sekarang juga saya antarkan ke tempat ini. Jadi ada tempat khusus. Artinya dia perlu cepat dan tempat itu bukan dekat. Akhirnya Nabi Sulaiman manggil angin. Karena Nabi Sulaiman diantara mukjizatnya itu adalah makhluk-makhluk Allah luluh semua, termasuk angin. Dipanggil angin, disuruh mengantarkan tamu yang diajak ngobrol mulai tadi. Akhirnya berangkat ke lokasi yang sesuai dengan permintaan. Kenapa dia mau pulang atau mau keluar? Ternyata dia takut kepada tamu baru yang ada tadi, yang datang kepada Nabi Sulaiman. Setelah tamu yang tadi yang duluan itu berangkat, Nabi Sulaiman tanya kepada tamu yang baru, kenapa sampean kok melihat tamu saya mulai tadi dengan pandangan yang sangat tajam? Lah itu Nabi Sulaiman, saya kagum, saya heran. Saya ini kan malaikat maut. Ini oleh Allah disuruh cabut di Cina sekarang juga. Tapi heran kok ada di sini itu loh. Itu katanya malaikat maut. Ternyata orang ini, tamu tadi itu minta antar ke negeri Cina. Apa tujuannya? Karena ingin mati di tempat itu sesuai dengan takdir yang telah diberikan oleh Allah. Maka dari itu insya Allah untuk 10 terhari ini yang datang kepada kita adalah malaikat Jibril. Amin Allahumma amin. Malaikat Jibril itu diperintahkan oleh Allah. Tanazzalul malaikat warruhu biidzni rabbihim. Jadi insya Allah 10 terakhir dalam bulan Ramadan ini, malaikat Jibril akan diperintahkan turun kepada kita. Malaikat Jibril bersama teman-temannya tentunya banyak, tidak bisa dihitung. Para malaikat ini datang kepada kita semua, tidak ada pilih kasih, datang. Yang penting dia adalah orang muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan kawan-kawan? Pergi ke rumah kita atau ke masjid atau bahkan ke kantor kita loh. Tujuannya adalah menyampaikan salam dari Allah. Assalamu yukri'ikumus salam. Fulan bin fulan, ada salam dari Allah. Artinya terjemahannya, fulan bin fulan, Anda akan dijadikan orang selamat oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ini semua loh, semua, tidak ada pilih kasih. Siapa itu tidak? Yang penting itu adalah orang muslim, orang mukmin, orang muslimah atau mukminah. Akan diberi salam, dikirimi salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk ke semua penjuru tempat, termasuk ke rumah-rumah kita. Makanya ibu-ibu Bayangkari ini, rumah kita atau tempat kita itu mulai sekarang agak harum lah. Harus ditata dengan rapi, harus diberi pengharum meskipun hanya berupa tumpah. Ya umpamanya ada minyak wangi, ya silahkan. Kenapa? Karena ada malaikat yang datang kepada kita untuk menyampaikan salam dari Allah. Ini yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah waktu yang diberikan oleh Allah kepada malaikat untuk ke rumah-rumah jenengan, untuk bertemu-temu dengan sampean semua. Tujuannya adalah menyampaikan doa. Anda akan dijadikan selamat oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ini tujuannya. Itu yang dimaksud Lailatul Qadar. Waktunya kapan? Waktunya itu mulai dari maghrib sampai subuh. Jadi sangat luas waktunya. Cuman epasnya di mana? Ya kalau dalam bahasa kitab itu adalah tanggal-tanggal ganjil. Di 10 yang terakhir tanggal-tanggal ganjil.
insya Allah malaikat akan datang pada tanggal itu. Tapi yang jelas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Kemudian kaitannya dengan khairun min alfi syahrin, lebih baik dengan 1000 bulan. Maksudnya jenengan kalau melakukan ibadah dari maghrib sampai subuh, maka nilai ibadah jenengan itu akan berlipat-lipat, akan bernilai 83 tahun lebih 4 bulan. Contoh umpamanya, jenengan sholat maghrib dan isya berjamaah di malam itu, maka pahalanya maghrib dan isya sama dengan melakukan ibadah sebanyak 83 tahun 4 bulan. Kalau jenengan setelah isya ditambah tarawih, berarti akan berlipat juga tarawihnya. Kalau setelah tarawih masih ada waktu untuk baca Al-Quran, maka juga baca Al-Qurannya juga berlipat, dan begitulah seterusnya. Yang sangat prihatin kalau ada orang mengatakan atau bertanya, Pak Ustadz, saya sholat maghrib sholat, tapi isya saya tertidur tidak sholat. Nah, ini bahaya ini. Kalau memang tidak sholat isya, berarti dosanya juga sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi bukan hanya pahalanya yang berlipat, dosanya juga berlipat. Naudzubillah, mudah-mudahan kita pahalanya yang berlipat. Amin Allahumma amin. Pak Ustadz, kalau umpamanya saya tarawih, kemudian setelah tarawih saya darusan atau baca Al-Quran, ini yang diharapkan oleh kita. Sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih juga tarawih, kemudian darusan atau baca Al-Quran, maka pahalanya kita akan berlipat dari semua jenis ibadah tersebut. Ini yang dimaksudkan khairun min alfi syahrin. Yaitulah bapak-bapak yang dikenal dengan Lailatul Qadar, seperti itu konsepnya. Yang jelas itu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tekun ibadah di malam Lailatul Qadar dan juga di luar malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Monggo kita doa sejenak, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al hadzal ijtima' ijtima'an mubarakan nafi'an waj'al tafarruqana min ba'di hadzal ijtima' tafarruqan ma'suman fi hidayatin ma'ani daiman. Wa sallallahu alaihi wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.